Yesus ngolu nitoniku hodo hapo rusaki kuk dihona madiriku rodina salah kaki. Lam takas mapatuduhon tuawan pakukuping asaihu halunguton hot maaw di lambumi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang kebahagiaan dan pengharapan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai bekal dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 2 Korintus pasal pertama ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saud dohami di palua, laos paluonado sian hamatian nasai jorbuti. Tuibana do makirim rohanami, paluonado nang tujualanon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, berbicara tentang kebahagiaan, mungkin setiap orang memiliki tolak ukur yang berbeda-beda. Sehingga dengan tolak ukurnya itu, ketika dia melihat orang lain memiliki apa yang dia harapkan, mungkin dia akan berkata, dia pasti sangat berbahagia. Dia pasti sangat senang dalam kehidupan ini. Namun, sering hal seperti itu bertolak belakang. Di dalam kesempurnaan yang dia miliki itu, tetapi tidak ada kebahagiaan. Dia yang memiliki apa yang kita inginkan, justru dia tidak berbahagia. Dan melihat orang yang hidupnya serba kekurangan, bisa jadi kita akan berkata, betapa menyedihkannya hidupnya. Dia pasti tidak akan bisa berbahagia. Justru yang terjadi adalah dia berbahagia dengan kehidupannya. Karena ternyata kebahagiaan seseorang itu tidak ditentukan dan memang harusnya tidak ditentukan oleh keadaan. Dan mari jangan berlomba-lomba menciptakan keadaan untuk mendukung sebuah kebahagiaan. Apalagi firman Tuhan berbicara tentang kebahagiaan, berpengharapan di dalam keadaan yang tidak baik, mungkin kita akan berkata itu mustahil. Tidak akan mungkin seseorang tersenyum di dalam penderitaan. Tidak mungkin seseorang bisa tertawa ataupun berbahagia di dalam hidup yang serba kekurangan. Namun ternyata Paulus bisa melakukannya, bisa menjalaninya dan betul-betul mensyukurinya. Karena yang membuat dia bersyukur bukanlah apa yang diterimanya dari orang lain. Yang menentukan rasa syukurnya bukan apa yang dia alami. Justru penolakan atau tantangan yang dihadapi itu tidak mempengaruhi kebahagiaannya.
Dia berbahagia karena satu hal. Karena dia percaya Yesus itu benar-benar juru selamat. Yesus yang mengalahkan kematian, yang bangkit dari kematian, maka dia percaya firman yang disampaikan Yesus adalah benar. Karena Yesus membuktikan kebenaran itu dalam dirinya, maka Paulus berkata, itulah yang membuat aku berbahagia. Dan kepadanya lah aku berpengharapan, aku pasti akan diselamatkan. Sehingga dalam hidup yang penuh dengan kesulitan, dia selalu berbahagia. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang membuat kita berbahagia? Apa yang kita cari agar kita berbahagia? Mari, kebahagiaan itu jangan ditentukan oleh hal duniawi. Karena itu bisa datang dan itu bisa pergi. Tetapi berbahagialah karena Yesus yang kita imani telah menebus kita, telah mengalahkan kematian, dan nantinya juga yang akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, terlalu rendah jika pencarian hidup kita hanya sebatas hal-hal duniawi. Terlalu rendah jika kebahagiaan kita ditentukan oleh apa yang bisa diberikan dunia. Demikian juga duka cita kita akan ditentukan oleh dunia ini sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, Yesuslah yang membuat kita berbahagia. Sehingga dalam Matius 5 dikatakan, berbahagialah orang miskin, orang yang lapar dan haus, orang yang berduka cita. Meskipun dalam keadaan lapar, haus, berduka cita, kita berbahagia karena kita tahu sumber kebahagiaan itu adalah Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan adalah sumber kebahagiaan kami yang selalu memperlengkapi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami dalam menghidupi firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.